Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah resiko gagal bayar atau telat bayar di Kredivo. Oke, jadi beberapa hari yang lalu banyak teman-teman yang berkomentar, "Bang, saya udah telat di Kredivo itu 2 minggu, tapi DC kok sudah datang ke kantor ya untuk menagih. Nah, gimana solusinya?" Oke. Ngomong-ngomong, bener nggak sih DC Kredivo itu 2 minggu sudah datang? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Tergantung daerah teman-teman masing-masing. Tapi kalau ke kantor memang menurut saya agak langka ya. Biasanya ke rumah sih, ke rumah. Nggak mungkin ke kantor gitu ya teman-teman ya. Karena ya kalau 2 minggu ke kantor itu kayak sama aja kayak mereka ngapain gitu loh ke kantor gitu ya. Cuman ya kembali lagi lah, masing-masing DC itu tentu saja ada yang ngikutin SOP, ada yang enggak, ada yang suka ngasal dan berbagai macam jenis dari mereka. Tapi ya udahlah, itu mungkin usaha mereka. Yang sekarang kita fokuskan adalah gimana solusinya, apa yang harus kita lakukan ketika DC itu bersikeras untuk datang menemui kita di kantor kita. Gini, yang jelas kalau dia datang di kantor itu artinya kalau baru 2 minggu itu tujuan mereka udah nggak lain dan nggak bukan membuat teman-teman resah, membuat teman-teman gelisah, dan ya mereka pengen cara instan aja, membuat kalian merasa malu dan lain sebagainya. Itu udah pasti. Karena kalau 2 minggu harusnya mereka ke rumah dulu nggak sih? Mereka menemui kalian secara baik-baik dulu nggak sih? Kalau udah menemukan DC seperti itu langsung datang ke kantor, udah langsung aja laporkan. Baru 2 minggu udah penagihan ke kantor. Ini nggak masuk akal. Padahal secara aturan OJK harusnya penagihan itu bolehnya dilakukan di alamat sesuai yang didaftarkan. Alamat yang bersangkutan. Nggak boleh di tempat umum, nggak boleh di ranah publik. Harus benar-benar menjaga privasi serta harkat dan martabat nasabah yang gagal bayar atau yang berhutang. Itu wajib ya, itu harus dipatuhi ya sebenarnya. Kalau sampai terjadi seperti itu, udah nggak usah takut, langsung tanya balik aja, mana suratnya, mana sertifikatnya, mana surat penugasannya, Bapak dari mana? Rekam semuanya ya, sambil kalian minta tolong teman kalian untuk rekam kejadiannya. Nanti tinggal ngelaporin aja. Karena gini, terkadang kita laporin ke Kredivonya, ke OJK, itu kan dimintain bukti. Nah, terkadang teman-teman semua itu susah untuk mendapatkan bukti. Ya mau nggak mau harus direkam ya. Bilang, "Pak, saya tidak bisa menanggapi Bapak di sini, tidak bisa menemui Bapak, nanti aja di rumah. Karena yang saya daftarkan, yang alamat saya adalah di rumah. Setahu saya penagihan itu bolehnya di rumah, tidak boleh di ranah publik, tidak boleh di tempat publik. Karena kantor itu kan tempat publik ya. Isinya di dalam situ bukan satu orang nasabah yang galbe doang, tapi banyak orang yang mungkin bisa jadi merasa terganggu. Nah, oleh karena itu ya teman-teman harus berani, jangan pasrah-pasrah doang, jangan diem-diem doang ketika ada DC seperti itu, ya. Nah, kalau DC tetap bersikeras maunya ngobrol di sana, ya ada aturannya, bilang aturan di kantor tidak boleh menerima tamu untuk penagihan urusan pribadi, utang piutang seperti ini. Harus di luar, kalaupun memang mau ngobrol ya di luar, percuma datang ke kantor. Bilang aja seperti itu, karena ya memang kantor memang nggak memperbolehkan ya hal seperti itu. Justru ini akan membahayakan gitu loh, bikin malu nasabah gitu loh. Jadi ya menurut saya kalau 2 minggu itu nggak masuk akal. Tapi kalau misalnya dibilang mungkin atau tidak, jawabannya mungkin saja terjadi. Ya, karena kita tidak pernah tahu kita menghadapi DC yang benar, DC yang ngasal, DC yang suka seenaknya sendiri, kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu ya hendaknya kita itu lebih hati-hati aja terhadap DC-DC seperti itu teman-teman. Nah ya, jadi kalau udah DC seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya laporkan balik. Apa yang harus kita lakukan? Nggak boleh takut. Mereka tujuannya adalah mengintimidasi kalian, membuat kalian resah, membuat kalian tidak nyaman. Tujuannya agar kalian bisa segera membayar utang kalian. Tapi bukan berarti ini jadi alasan untuk gali lubang dan tutup lubang ya teman-teman. Karena itu akan merusak kehidupan kalian lebih parah lagi. Ya mungkin akan menolong kalian sesaat, tapi makin lama ini ibarat kayak semacam ya ini kayak kalian menabung masalah gitu loh. Jadi kalau galbe di tempat lain untuk menutup pinjol yang lain, utang makin bertambah, solusinya nggak kelar-kelar ya. Jadi buat yang galbe di Kredivo tetap tenang, nggak perlu takut. Kredivo memang DC-nya ada di mana-mana
dan memang kemungkinan besar dia paling cepat untuk mendatangi kita, tapi bukan berarti itu kita harus takut. Kita lawan balik, kita hadapi, kita tanggapi dengan sopan. Kalau mereka tidak sopan, kalau mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, ya teman-teman harus berani melaporkan, teman-teman harus berani untuk melawan mereka juga gitu loh. Bukan berarti dengan kekerasan ya, tapi lebih kepada memahami regulasi dan aturan yang berlaku. Kalau udah ada aturannya, ya yuk sama-sama dipatuhi. Kalau ada nasabah yang gagal bayar, secara aturan kan mereka memang harus bayar, tapi ya kembali lagi di klausul perjanjiannya, kalau memang tidak bisa bayar, itu sudah ada aturannya bahwa akan masuk ke SLIK OJK. Tidak perlu hal-hal ancam-ancaman, kekerasan itu tidak diperbolehkan ya. Pinjol sendiri pun sudah mensepakati kalau memang resiko dia buka usaha seperti ini, ya memang akan ada nasabah yang gagal bayar dan itu resmi sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pemberi pinjaman atau si pinjol tersebut ya. Jadi ya itu adalah konsekuensi yang harus dia terima. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa tenang-tenang. Meskipun teman-teman gagal bayar di Kredivo, udah nggak usah takut. Semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Ya, terus fokus bekerja, terus fokus memperbaiki finansial kalian. Karena itu semua yang akan menolong kalian suatu saat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.